Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam tasliman katsiran katsiran. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'd. Hadirin sidang sholat jamaah subuh Masjid Al-Bali rahimani rahimahullah. Sungguh kita harus bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebenar-benarnya dan syukur yang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita kenikmatan yang paling besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, yang tidak ada taranya, tidak bisa diganti dengan kenikmatan apapun. Yang kedua, kita juga bersyukur kepada Allah karena dengan nikmat iman dan Islam itu Allah memberikan kekuatan kita untuk hadir menyambut panggilannya. Kita bisa sholat subuh dengan berjamaah, kita bisa bersama-sama untuk belajar, ya, mengingat kembali pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Karena hanya dengan jalan petunjuk Allah dan Rasulnya lah manusia akan selamat. Ya. Makanya dalam matematika itu melalui dua titik hanya ada satu garis lurus. Memang bisa dibuat ribuan miliaran garis-garis dari dua titik itu, ya, tetapi semuanya bengkok. Banyak garis yang bisa dibuat melalui dua titik, tapi yang lurus hanya satu, yaitu jalan Allah dan Rasulnya. Begitu juga kita dari dunia akan menuju kepada akhirat, ya. Itu jalan yang ditempuh itu berjuta-juta, tidak terbatas, yang sesuai dengan selera hawa nafsu manusia. Tapi yang dijamin selamat hanya satu, yaitu mengikuti jalan Allah dan Rasulnya. Hadirin rahimani rahimakumullah, kita wajib untuk selalu mengingat siapa diri kita, kemana kita akan berjalan. Karena kita hidup ujung-ujungnya adalah mati, kan? Kita mau lari kemana, ya pasti mati akan menjumpai. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian
yang manusia ingin lari darinya, pasti dia akan menjumpai itu. Bahkan dikatakan walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian bersembunyi di benteng yang kokoh dan kuat, pasti akan mengalami kematian. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang terkenal, sahabat Nabi yang hebat. Umar bin Khattab dulu sebelum masuk Islam itu orang yang paling hebat dalam kejahatan. Tapi begitu masuk Islam, orang yang paling hebat dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Sampai Rasulullah SAW bersabda, andaikan ada nabi setelah aku, maka Umarlah nabinya. Tetapi Rasulullah bersabda, ana khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'di wala ummata ba'dahu. Saya adalah nabi yang terakhir, tidak ada nabi setelah aku, dan tidak ada umat selain umatku. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, hebatnya Umar bin Khattab sedemikian rupa sehingga setan saja takut apabila melihat Umar. Kata Nabi, setan itu takut itu kalau melihat Umar bin Khattab. Begitu tegaknya daripada Umar bin Khattab untuk menegakkan kebenaran, keimanan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, orang sehebat itu dia memiliki cincin, dan dalam cincinnya tertulis, cukuplah kematian menjadi nasihatmu. Jadi artinya apa? Bahwa kematian itu merupakan nasihat yang luar biasa, karena kematian itu bisa mengendalikan daripada hasrat dan hawa nafsu manusia. Nafsu manusia itu selalu mengancam manusia. Mengancamnya kemana? Mengancamnya kepada keburukan. Ini masih terkait dengan serangan musuh kemarin. Karena apa? Allah berfirman, inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi, inna rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengancam manusia untuk senantiasa memerintahkan kepada keburukan, kepada syahwat, yang itu godaannya, ancamannya lebih berat. Karena apa? Hasrat itu setimbul dalam diri manusia dari segala arah, dari segala penjuru. Salah satunya yang kemarin saya sampaikan adalah inna kaidahunna azim. Nafsu itu salah satunya yang terberat itu ketika menghadapi daripada fitnah wanita, dan begitu seterusnya, fitnah dunia. Karena dunia itu adalah banyak ya, dunia itu salah satunya adalah wanita. Allah menghiasi zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khailil
itulah hiasan-hiasan dunia yang bisa menjadi perangkat iblis untuk menggoda manusia agar tergelincir. Ya. Tetapi dalam hal ini, ya, Rasulullah SAW memberikan dua nasihat. Ya, aku berikan kepada kalian dua nasihat. Ya. Satu yang diam dan satu yang berbicara. Yang diam adalah zikrul maut, sedang yang berbicara adalah Al-Quran. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mengapa zikrul maut merupakan nasihat? Karena tadi orang bila ingat mati, maka paling tidak dia akan membatasi daripada angan-angannya, membatasi hasrat keinginannya untuk memenuhi hawa nafsu. Karena nafsu itu tidak terbatas. Nafsu tidak pernah lari dalam diri kita sebelum kita mati. Dan yang hebatnya, nafsu ditunggangi oleh syaitan. Ya, nafsu itu yang gablek, kuat, syaitan yang licik, lemah tapi licik, cerdas, cerdik gitu ya. Maka ini menjadi kolaborasi yang sangat dahsyat untuk menyerang manusia. Maka salah satu nasihat Rasul itu adalah ingat kepada mati. Karena apa? Mati itu adalah awal daripada persidangan manusia. Terkadang orang yang picik pikirannya, orang yang pendek akalnya, itu ya, dia akan mengatakan, mati sisa mending selesai urusan. Padahal justru mati itu adalah awal disidangkan masalah manusia. Manusia akan disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jalil, di hadapan persidangan yang maha adil. Disitulah sesungguhnya timbulnya rasa takut bagi orang yang beriman. Karena bagi orang yang beriman, maka rasa takutnya itu justru ketika dia harus mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya di hadapan Allah yang tidak pernah akan bisa disogok, malaikat yang tidak pernah akan bisa disogok. Ini rasa takutnya orang yang beriman. Mengapa kita harus bersyukur masih ada rasa takut dalam diri kita untuk berbuat sesuatu yang melanggar daripada larangan-larangan. Kalau hilang rasa takut dalam hati kita, itu sudah hilang sebagian iman, bahkan hilang iman. Orang yang tidak ada rasa takut itu kepada Allah, maka sesungguhnya telah tercabut imannya. Karena hakikat iman itulah dia merasa dilihat, diawasi, merasa ada sesuatu yang harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau hilang pikiran dan perasaan manusia dengan adanya rasa takut, ya, maka orang itu akan berbuat nekat, berbuat tanpa ilmu, berbuat semaunya, berbuat mengikuti hawa nafsu. Inilah yang disebut afara'aitum, tidakkah kalian melihat, ya, orang yang menjadikan ilahu afara'aitum manit takhudha ilahu. Tidakkah kalian melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi Tuhannya, yaitu orang yang selalu apa yang menjadi keinginan hawa nafsunya itulah yang dilakukan. Jadi keputusan tertinggi dalam diri seorang adalah hawa nafsu. Itu artinya orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, ya. Jadi orang yang
selalu mengikuti kehendak hawa nafsu, dia telah syirik besar karena telah menuhankan hawa nafsu. Tapi orang yang selalu mengendalikan hawa nafsu, dialah yang mengikuti kehendak Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah itulah menjadi tujuannya. Dia harus berjuang bagaimana melawan keinginan hawa nafsunya untuk memenangkan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan nasihat yang selalu berbicara itu adalah Al-Qur'an. Mengapa Al-Qur'an menjadi nasihat yang selalu berbicara? Karena di balik setiap huruf-hurufnya, di balik setiap kalimat-kalimat, setiap kata-katanya, setiap kalimnya, ya, ada kalimah dan kalim, itu adalah menunjukkan nasihat. Baik nasihat itu adalah sebuah pemberitahuan tentang perkara-perkara yang terjadi di masa silam, perkara-perkara yang terjadi di masa ini, bahkan perkara-perkara yang akan terjadi nanti di dunia kelak atau akhir kehidupan dunia. Jadi Quran adalah sumber informasi yang maha lengkap, sumber informasi yang sangat lengkap lengkap. Apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi. Ini adalah isi kandungan Al-Quran. Di samping lengkap, membacanya saja ibadah. Satu hurufnya ya dilipatkan 10 kali. Sampai-sampai Nabi mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Padahal maknanya sulit dicerna, ya. Alif lam mim itu apa artinya gitu ya. Tapi walaupun tidak bermakna, kumpulan huruf yang tidak bermakna dan hanya Allah yang tahu artinya, ya. Tetapi itu sudah mendatangkan kebaikan yang banyak. Coba orang, apa artinya nun? Kan dia yang tahu artinya kan. Tetapi itu karya yang sangat besar. Mengapa? Ya Al-Quran itu walaupun digali sampai hari kiamat tidak pernah akan selesai. Karena ada kata-kata dalam Al-Quran yang tidak bisa dipahami oleh manusia, ya. Itulah yang disebut ayat-ayat mutasyabihat. Di sana ada keagungan. Allah akan memberikan informasi yang dahsyat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Lalu nasihat apa? Ya, di balik kata nun. Nah, ternyata wal qalami wa ma yasturun, kan itu ya. Di sana ada demi pena, ya. Coba pena, ya, katakanlah pulpen itu nasihat yang luar biasa. Kalau tidak ada pena, tidak pernah tertulis apa yang ini ya, apa yang terjadi dalam hidup dan kehidupan itu semuanya tertulis. Jadi tidak ada satu perbuatan manusia dimanapun dia lakukan kecuali tertulis, baik kesolehan maupun kejahatan. Dan itu semuanya berada di Lauh Mahfuz, tercatat semua, yang pada akhirnya dalam persidangan Qadirul Jalil akan menjadi bukti, ya, yang tidak bisa terbantahkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau orang mengingat itu,
ya, maka hati-hati mau berbuat sesuatu. Ya, ngomong aja ditulis itu. Saya ngomong kayak gini tertulis. Bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan omongan ini ya nanti di hadapan Allah. Kan itu jadi peringatan yang membatasi kebebasan kita berbicara, supaya kita hati-hati dalam berbicara. Baru berbicara, belum tindakan yang kita lakukan, ya, apa yang kita pikirkan, sehingga itu akan menjadi pertimbangan. Betapa berat ya ketika turunnya ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Itu para sahabat menangis. Karena apa? Apa yang kau jalankan maupun kau sembunyikan itu akan dihisab. Loh, kalau begitu bagaimana? Ya, pikiran kita kadang-kadang terbesit pikiran yang buruk, yang jelek, yang ini ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi Allah kemudian memberikan ketenangan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Tapi prinsipnya begitu luar biasa. Bagaimana orang yang mengimani ini, dia pasti dengan hati-hati akan melakukan sesuatu tindakan. Karena apa? Itulah iman pada Allah. Dia ingat kepada Al-Quran, pada peringatan Allah. Dan tidak ada satupun dalam Al-Quran yang tidak memberikan nasihat. Jadi tadi hurufnya aja memberi nasihat, apalagi kalimatnya. Ya, informasi-informasi tentang apapun ya, itu ada. Nah, inilah dua nasihat yang sangat penting dalam kehidupan kita untuk menjadi bekal yang berupa takwa. Artinya dengan nasihat itu kita akan mengendalikan hidup. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika orang mampu mengendalikan hidup ini sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, itulah sesungguhnya matlamat bahagia ya. Matlamat hidup tenang, matlamat hidup penuh dengan kedamaian. Mengapa terjadi orang hidup dengan penuh kegelisahan ya? Harta yang banyak tidak menghadirkan daripada ketenangan ya. Apalagi yang sedikit, yang banyak aja tidak menghadirkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Karena hakikatnya itu adalah pada keimanan tadi. Hadirnya keimanan dalam diri manusia ini adalah sumber untuk mendapatkan hidup yang tenang bahagia. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu hal yang sangat penting dari Allah itu adalah peringatan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan karena sesungguhnya peringatan sangat bermanfaat bagi orang mukmin. Terkadang kita hati kita itu yang kadang dipenuhi dengan ya permasalahan, ego dan sebagainya, sehingga orang itu kalau sudah pernah dengar dia lah Ustazullah yang ngerti. Padahal kalau hubungannya dengan Al-Quran, kalaupun kita sudah ngerti, tapi itu dari Al-Quran, kita wajib punya pikiran, punya hati, ya, punya perasaan bahwa apakah saya sudah tahu?
Kalau sudah tahu, apakah saya sudah mengamalkan? Kalau sudah mengamalkan, apakah amal saya sudah istiqomah? Kalau sudah istiqomah, apakah amalan saya sudah ikhlas? Apakah saya sudah menyampaikan amalan itu kepada orang lain? Dan begitu seterusnya, ya, sehingga kita tidak pernah bosan mendengarkan Quran. Ya. Nah, ini yang terjadi. Justru kadang-kadang ada ego dalam diri kita, ya, yang tidak lain itu adalah hembusan nafsu. Wah, seperti padahal belum tentu sudah mengamalkan, atau belum benar dalam mengamalkan, atau belum istiqomah dalam mengamalkan, atau belum kita tegakkan, dan begitu seterusnya, sehingga orang itu akan selalu tidak memikirkan dampak amalnya dalam diri, ya. Tetapi hanya sekedar tahu dan belum tahu. Ini menyebabkan terkadang orang itu akhirnya males, ya. Nah, hadirin rahimani rahimahullah, padahal Al-Quran dibaca sekali nikmat. Tetapi apakah kalau sudah dibaca sekali kita tidak perlu baca 2 kali? Padahal kalau dibaca 2 kali lebih nikmat. Begitu diulang itu lagi lebih nikmat. Coba kita membaca ayat Al-Quran, katakanlah mungkin tasbih subhanallah, belum begitu terasa subhanallah, sambil dinikmati, diulangi lagi. Dan hidup adalah perulangan. Coba bayangkan, kita makan nasi, besok nasi lagi, besok nasi lagi. Ya, itulah makanan kan. Coba tanduran, besok kasih air, nanti air lagi. Ya itulah makanan. Nah, kadang-kadang hati kita itu menolak. Oh, ini tidak menjadikan Al-Quran sebagai makanan. Dia memang harus diulang terus. Orang sholat ya besok Fatihah lagi kan. Besok Fatihah lagi kan, tidak bisa kreasi kita lah. Fatihah lagi. Jadi ada sesuatu yang membentuk karakter. Dan itulah perulangan membentuk karakter. Hadirin rahimani rahimahullah, perang itu sedikit apa yang dapat saya sampaikan di materi ini. Semoga Allah SWT berkenan memberikan petunjuk, hidayah dan kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqomah, mengingat Allah SWT, istiqomah dalam agama Allah, istiqomah dalam perjuangan membela agama Allah, agar Allah berikan pertolongan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.